Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Ada saya, Novan Yonatan Selatu, kemudian juga ada rekan saya, Anifa Permadani, kemudian juga ada Anissa Dayani, dan juga ada rekan saya satu lagi yaitu Bagas Mukti. Nah, pada kesempatan kali ini kami mau coba untuk mempresentasikan analisis perusahaan yang salah satunya adalah perusahaan yang terkenal nih di Indonesia, yang bergerak di bidang industri telekomunikasi, yang bukan lagi yaitu Indosat Ooredoo. Nah, hari ini kita akan membahas terkait berbagai macam hal seperti 7P yang ada di Indosat Ooredoo, kemudian juga hal-hal yang ditemukan di Indosat Ooredoo, kemudian hal-hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor, kemudian juga saran atau rekomendasi yang kami berikan untuk Indosat Ooredoo supaya pelayanan terutama dalam hal servisnya semakin bisa meningkat dan juga semakin baik seperti itu. Nah, yang pertama akan ditampilkan yaitu adalah terkait 7P, ada product price, price promotion, people, proses, dan juga physical evidence yang nanti akan dipresentasikan oleh kami berempat dan akan dimulai oleh saudari Anissa Dayani. Silahkan untuk saudari Anissa Dayani. Oke, terima kasih banyak kepada Saudara Novan. Selanjutnya, untuk 7P pertama, kita ngebahas tentang produk. Produk dari Indosat itu sendiri terdiri dari dua macam, di mana ada yang namanya prepaid atau yang disebut pasca bayar produk, ada yang namanya postpaid produk atau yang disebut prabayar produk. Nah, untuk prepaid ini terdiri dari ada 7 paket dan postpaid ini ada 3 paket. Nah, prepaid ini itu di mana pengguna itu terlebih dahulu tuh harus membayar si produk tersebut. Nah, kalau untuk postpaid itu pulsa harus dibayar sebelum digunakan. Nah, untuk yang kedua ada yang namanya price. Nah, dalam segi price ini Indosat punya berbagai macam price dari berbagai macam paketnya. Yang pertama ada namanya paket Freedom dan kuota internet, dan ada yang namanya Freedom Internet, terus ada yang namanya Freedom Combo, dan di sini ada namanya Freedom U, terus ada yang namanya juga paket obrol khusus untuk teleponan dan SMS-an. Nah, untuk ada di sini ada namanya paket Yellow 1 GB, ini biasanya itu untuk yang membutuhin kuota 1 hari. Nah, di sini ada namanya paket postpaid. Nah, ada yang namanya paket Prime, terus ada yang namanya Super Plan, sama untuk SMS dan nelpon bagi orang-orang yang di Indonesia yang di luar negeri. Dan selanjutnya ini juga sama, tapi ini paket untuk internetannya, yang ini paket untuk teleponnya. Berikut adalah harga-harganya, udah dijelasin. Nah, yang ketiga itu ada namanya place. Nah, place itu adalah dalam menyalurkan jasanya itu Indosat tuh memiliki head office dalam mengelola seluruh aktivitas bisnis dengan alamat di berikut, yaitu Jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta Pusat. Nah, lokasi ini tuh biasanya tuh dilakukan untuk proses jual beli barang, jual beli produk baik barang maupun jasa. Nah, di sini tuh head office-nya itu untuk mengelola nih seluruh aktivitas dari bisnis si Indosat tersebut. Nah, Indosat ini terdiri dari 177 resmi gerai di Indonesia, di mana untuk mempermudah masyarakat Indonesia yang menggunakan Indosat itu untuk mempermudah solusi untuk keluhan mereka. Bagaimana sih kalau ada keluhan mereka untuk Indosat tersebut, mereka tinggal ke gerai yang ada di dekat mereka tersebut. Nah, yang keempat ini ada namanya promotion. Nah, promotion itu yang pertama dilakukan melalui sosial media atau sosial media marketing. Sosial media marketing dari Indosat ini juga cukup menarik, di mana mereka itu melakukan hard selling maupun soft selling. Kalau hard selling itu mereka pasti mempromosikan apa aja sih promosi yang ada pada paket Indosat tersebut. Namun kalau soft selling mereka berbicara di luar produk dari produk mereka, namun berfungsi untuk memberikan informasi ini kepada followers dari sosial media si Indosat ini untuk menarik engagement dari sosial media tersebut. Nah, di sini ada yang namanya ads. Nah, untuk ads ini biasa Indosat ini Indosat Ooredoo menggunakan iklan untuk di saluran seperti TV, YouTube, Google Ads, dan Instagram Ads. Nah,
dari ads ini, iklan ini juga ditentukan nih dari KOL dari si Indosat tersebut. Nah, kalau sekarang KOL dari Indosat tersebut adalah Ardhito Pramono. Nah, Ardhito ini tuh menggambarkan jiwa muda untuk jiwa muda dan target dari si Indosat tersebut nih, akan menggambarkan nih bahwa menggunakan Indosat Urido ini bisa mensupport kegiatan atau aktivitas mereka sehari-hari seperti untuk mulai main sosmed, browsing, terus juga membuat konten dan lain-lain. Kalau teman-teman bisa lihat nih di ads-nya si Indosat. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu promotionnya itu ada namanya collaboration. Nah, collaboration ini Indosat selain melakukan social media marketing sama ads ini, mereka melakukan promosi SKU mereka itu di berbagai macam kolaborasinya seperti di e-commerce, terus ada di supermarket atau minimarket, sama di bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, mereka tuh menawarkan produk-produk dan promo-promo tertentu dari si Indosat tersebut jika membeli produk Indosat di saluran-saluran mereka. Selanjutnya ada yang namanya people, akan dibahas oleh Arifah Permadani. Suaranya terdengar dengan jelas? Jelas ya. Lanjut. Oke. Betul. Nah, people di dalam marketing mix yang selanjutnya ini ada merupakan sumber daya manusia atau SDM yang mana ini merupakan bagian paling penting dalam suatu perusahaan. Karena apa? Karena tanpa adanya SDM, perusahaan itu tidak akan dapat beroperasi atau berjalan kayak gitu. Nah, di merekrut SDM sendiri itu harus merekrut SDM yang tepat, itu adalah kunci untuk kemajuan suatu perusahaan, di mana SDM yang dimiliki perusahaan itu merupakan perwakilan nilai atau image dari perusahaan. Nah, oleh karena itu SDM yang baik akan membantu pelanggan atau konsumen untuk bisa membangun rasa nyaman atau rasa loyalitas terhadap brand atau produk, terkhusus dari Indosat sendiri. Nah, di sini di layar sudah terlihat sebagian SDM dari Indosat Uridu. Ini merupakan SDM jajaran teratas. Ini ada Presiden, Direktur, and CEO, ada Bapak Ahmad Abdul Aziz AA Al-Neama, ada juga jajaran Board of Director and Chief. Di sini ada Director and Chief Operating Officer, ada Bapak Vikram Sinha, ada Director and Chief Strategy and Innovation Officer, ada Bapak Arif Musta'in, ada Direktur and Chief Human Resource Officer, ada Bapak Irsyad Syahroni, ada Director and Chief Financial Officer, ada Bapak Eyas Naif Asaf, ada juga Chief Business Officer, ada Pak Bayu Hanantasena, ada juga Chief Technology and Information Officer, ada Bapak Medat El Husaini, ada juga Chief Legal and Regulatory Officer, ada Ibu Natasha Nababan, ada Chief Marketing Officer, ada Bapak Rites Kumar Singh, dan Chief Internal Audit Officer, ada Bapak Muhammad Afsal Ladi. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama gitu. Oke. Ini merupakan SDM-SDM yang menunjang Indosat hingga maju seperti sekarang ini. Bisa next? Oke. Terima kasih Saudara Anifa Permadani. Selanjutnya adalah ketika membahas people, kita juga akan membahas terkait proses nih. Proses yang saat ini kita akan jelaskan ini adalah berkaitan tentang bagaimana kartu perdana itu bisa sampai ke customer kayak gitu. Karena kan namanya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang internet provider services ya, menyediakan jasa untuk layanan internet, maka harus ada bentuk fisiknya, salah satunya adalah lewat kartu perdana atau biasa disebut starter pack. Nah, yang pertama itu adalah kita bahas itu adalah offering flow, di mana akhirnya perusahaan melakukan digital campaign melewati social media, baik itu Facebook, Twitter, kemudian TikTok, kemudian juga Instagram, dan lain sebagainya. Serta perusahaan Indosat ini juga melakukan SEO atau Search Engine Optimization untuk akhirnya melakukan spreading the awareness terkait produk-produk dan juga how to attract the customer untuk akhirnya beli gitu kartu perdana atau starter pack itu sendiri. Setelah melakukan digital campaign lewat social media dan juga SEO,
akhirnya konsumen ini kan tertarik ya, akan melihat-lihat, klik websitenya, itu akhirnya ngedirect ke landing page atau website dari segala produk-produk yang dijual oleh Indosat 1000 itu sendiri, terkait starter pack itu apa, kemudian produk-produk lain seperti produk Freedom U, kemudian ada Freedom Apps, Freedom Combo, ada Freedom Internet, kemudian ada paket obrol, dan juga ada paket Yellow, dan lain sebagainya. Kemudian di landing page tersebut atau di website tersebut juga akan ditawarkan sekiranya benefit-benefit apa saja sih yang ada ketika misalkan kita beli kuota 2 GB atau mungkin 2,5 GB dan lain sebagainya. Serta gimana akhirnya melakukan registrasi ketika nanti kita beli SIM card kayak gitu. Apakah kita bisa melakukan registrasi secara mandiri atau misalkan kita harus melakukan registrasi datang ke gerai dan lain sebagainya. Setelah itu akhirnya customer akan melakukan order nih, di mana customer ini akan setelah tadi melihat di website, itu biasanya akan direct lagi di berbagai macam order channel yang ada di Indosat. Apakah emang konsumen mau beli langsung di websitenya, atau bisa lewat WhatsApp, kemudian juga bisa lewat My IM3, atau misalkan online channels yang lain kayak gitu. Customer juga akan akhirnya memilih nih kira-kira paket mana dan juga nomor apa, nomor teleponnya juga bisa langsung dipilih. Sekiranya mau pakai nomor telepon yang mana nih, dan juga paket berapa GB atau paket apa, apakah Freedom U, Freedom Apps, Freedom Combo, dan lain sebagainya. Setelah membeli, maka akan ada delivery, di mana nanti kartu perdana atau starter pack itu akan diantar oleh kurir yang setelah bekerja sama dengan pihak perusahaan Indosat 1000. Kemudian habis itu setelah konsumen menerima, maka SIM bisa diaktifasikan, dan juga setelah aktif maka seluruh benefit yang ada pada kartu perdana tersebut akan langsung automatically diinjek oleh perusahaan, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana sih caranya, kita tadi ngomong ya, gimana sih cara kita melakukan card registration kayak gitu. Ada dua opsi, di mana pertama itu adalah konsumen bisa melakukan registrasi dengan melakukan SMS ke bintang atau 4444 kayak gitu. Jadi bisa langsung SMS ke sana, kemudian nanti akan ada arahan sekiranya harus masukin ID number atau misalkan nomor KTP, NIK ya, kita maksud NIK dan lain sebagainya, atau bisa melalui website yaitu di https mycare.indonesia.com/registration kayak gitu. Selanjutnya kita akan membahas terkait physical evidence dari yang akan disampaikan oleh saudara Bagas. Silakan Bagas. Oke, terima kasih Novan untuk pemaparan yang keren banget. Selanjutnya itu tentang physical evidence atau bukti fisik dari perusahaan Indosat ini. Yang pertama, kita udah tahu banget nih, color identity dari Indosat itu merah sama kuning. Yang merah dan kuningnya Indosat banget nih, seperti itu. Kemudian juga ada bentuk fisik dari kartu perdana ini yang biasanya kita sering temuin di gerai-gerai atau di counter-counter pulsa. Kemudian ada juga kantor pusatnya yang terletak di Jakarta Pusat. Kemudian ada juga gerai-gerai yang terletak di beberapa tempat. Kemudian ada juga nih seragam dari Indosat itu sendiri. Next. Selanjutnya, poin kedua yaitu hal yang telah dilakukan oleh perusahaan. Next. Nah, di sini ada 3 poin dari yang telah dilakukan oleh perusahaan menurut sumber dari artikel Gizmology. Yang pertama itu ada pergeseran dalam penetapan digital, terus yang kedua ada memperkuat tim, dan yang ketiga ada jaringan Indosat. Nah, pergeseran dalam penetapan digital itu apa sih? Nah, seperti yang kita tahu nih, industri telekomunikasi saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan karena perubahan teknologi. Semua pelayanannya, semua fitur-fiturnya semua sudah mulai menggunakan teknologi digital. Semua udah bisa kita akses dari HP, dari mungkin dulu kita kalau beli kartu bisa langsung datang ke counter-counter pusat terdekat, tapi sekarang kita bisa juga beli online. Nah, itu tuh juga termasuk dari perkembangan teknologi digital. Kemudian dari sisi internal, yaitu perusahaan melakukan memperkuat tim. Nah, perusahaan terus mengembangkan tim sumber daya manusia yang solid untuk membangun kinerja terbaik. Karena di balik perusahaan yang hebat, yang dilihatnya itu bagus, itu pasti ada sumber daya manusia yang terbaik, yang memberikan kontribusinya untuk perusahaan. Kemudian yang terakhir itu ada jaringan Indosat. Nah, kenapa sih jaringan Indosat? Jaringan Indosat ini perusahaan Indosat berupaya memberikan jaringan dengan kualitas video grade yang kompetitif. Nah, jangkauan layanan 4G telah mencapai 80% terhadap populasi nasional.
Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Novan untuk membahas slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Tadi itu merupakan pembahasan terkait hal-hal yang sudah dilakukan oleh Indosat-Ooredoo, kemudian yang sekarang ini adalah sebenarnya hal apa sih yang tidak dilakukan oleh kompetitor kayak gitu. Nah, bisa next ke slide berikutnya. Jadi ini ada 3 hal yang sebenarnya yang belum dilakukan oleh kompetitor, namun sudah dilakukan oleh Indosat-Ooredoo kayak gitu. Yang pertama adalah terkait penggunaan Hadoop pada proses audit nih. Nah, Hadoop sendiri itu apa? Hadoop sendiri itu merupakan kumpulan utilitas perangkat lunak sumber terbuka yang memfasilitasi penggunaan jaringan banyak komputer untuk memecahkan masalah yang melibatkan data dan komputasi dalam jumlah besar. Jadi di Indo1000 sekarang untuk akhirnya mempermudah proses auditing kayak gitu, baik itu secara internal dan juga eksternal, itu menggunakan Hadoop. Jadi database yang sangat besar, kemudian nanti dicacah oleh berbagai macam subdivisi yang ada di bagian audit, kemudian nanti itu akan digunakan untuk proses auditing supaya itu menjadi lebih mudah dan efisien. Kemudian yang kedua yang sangat amat menjadi perbincangan ya atau mungkin trending lah ya ibarat akhir-akhir ini adalah terkait di aspek corporate strategi di mana Indosat akhirnya melakukan merger dengan salah satu perusahaan telekomunikasi lain yang ada di Indonesia yaitu Tri Hutchison Indonesia atau yang biasa disebut dengan Hutchison Tri Indonesia. Nah, sampai saat ini baru Indosat-Ooredoo dan Tri yang melakukan merger kayak gitu. Nah, dari kompetitornya seperti Telkomsel, XL, kemudian juga Smartfren itu belum melakukan merger kayak gitu. Karena kenapa saya bilang belum? Karena beberapa belakangan ini ada isu kalau misalkan XL juga mau melakukan hal yang sama, yaitu melakukan merger dengan kompetitornya yaitu Smartfren kayak gitu. Nah, cukup menarik bukan? Semakin banyak perusahaan yang akan melakukan merger, ini juga akan menambah akan mengurangi persaingan yang ada di perusahaan telekomunikasi itu sendiri. Nah, kenapa juga perusahaan Indosat-Ooredoo melakukan merger? Karena salah satu alasannya adalah supaya merampingkan persaingan yang ada di perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia seperti itu. Karena sampai saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki perusahaan telekomunikasi terbanyak di dunia kayak gitu. Karena maksimal biasanya itu di negara-negara itu perusahaan telekomunikasi hanya ada 3 kayak gitu, sedangkan di Indonesia itu ada 5 sebelum Indosat melakukan merger. Ada Telkomsel, BUMN, kemudian juga ada XL, kemudian ada Indosat-Ooredoo, kemudian juga ada Smartfren dan juga ada Hutchison Tri Indonesia atau biasa disingkat sebagai TRI kayak gitu. Nah, untuk mengurangi juga yang kedua adalah untuk akhirnya mengurangi persaingan perang harga gitu. Karena teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan perusahaan ini tetap berdiri ada 5 kayak gitu, itu bisa dibayangkan produk yang dijual juga sama, tapi justru perusahaan akan melakukan perang harga yang dimana itu akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya tidak sehat lagi kayak gitu kan. Karena yang perang harga ya perusahaan harus otomatis bisa memberikan harga termurah dan itu menjadi tidak sehat lagi untuk konsumen dan juga untuk perkembangan bisnis itu ke depannya. Dan yang terakhir itu adalah terkait brand management. Gimana sih akhirnya Indosat-Ooredoo tuh mencoba untuk akhirnya ngebuat sebuah strategi atau mungkin program di mana akhirnya ngebangun brand management yang baik gitu di masyarakat. Salah satunya adalah melewati program collaboration. Jadi collaboration ini adalah program yang dibentuk oleh Indosat-Ooredoo untuk akhirnya menjadi wadah atau tempat bagi para generasi muda dan content creator untuk bisa menemukan dan merasakan pengalaman untuk berkolaborasi bersama IM3-Ooredoo. Mulai dari musik, kemudian juga teman-teman bisa kolaborasi film, travel, food, fashion, sport, dan juga ada education, serta event-event lain yang biasa diselenggarakan oleh Indosat-Ooredoo itu sendiri. Itu adalah 3 hal yang sampai saat ini tuh belum dilakukan oleh kompetitor, karena kompetitor dalam penggunaan audit belum menggunakan Hadoop, kemudian juga belum ada kompetitor yang melakukan merger lagi selain Indosat-Ooredoo, dan juga tidak ada program sejenis atau kolaborasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain untuk akhirnya nge-branding dari korporatnya itu sendiri atau produk-produknya. Salah satunya itu adalah produk IM3-Ooredoo. Kemudian next ke slide berikutnya. Ini akan disampaikan oleh Saudari Anifa Permadani. Silakan, Baik. Anifa. Terima kasih Saudara Novan. Selanjutnya kita akan bahas saran perbaikan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Di sini dilansir dari indonesiareview.co.id bahwa Indosat-Ooredoo ini ada beberapa poin yang menjadi topik gitu dari
Indosat Ooredoo sendiri. Jadi ada dari topik pemesanannya produk bagaimana, layanan produk bagaimana, harga produk bagaimana, pengiriman produk bagaimana. Nah, dari pemesanan itu di sini ada terkadang deskripsi layanan yang dipesan tidak sesuai. Jadi ketika ini mungkin sebagian kecil yang ditemukan gitu bahwa ketika beli paket berapa GB gitu nanti ada ketidaksesuaian kayak gitu. Tapi menurut review yang ada di link ini tidak jumlahnya tidak terlampau signifikan jauh kayak gitu. Nah, yang poin kedua itu layanan. Nah, layanan ini Indosat Ooredoo ini harus meningkatkan jaringan di seluruh wilayah, baik di pusat-pusat kota maupun di wilayah-wilayah terpencil kayak gitu. Dan untuk harga sendiri, harga yang ditawarkan di sini reviewnya itu tidak sesuai. Kenapa? Karena jaringannya itu dari sebagian pelanggan masih mendapatkan jaringan yang tidak stabil atau bahkan terkadang buruk. Jadi reviewnya harganya pelanggan merasa harganya kurang kayak gitu. Nah, untuk dari poin pengiriman juga ada juga pengiriman produk kartu perdana yang dipesan ketika saat online itu cukup lama karena tidak sesuai karena tidak kayak pembayaran sehari langsung proses pengiriman, tapi ini bisa nyampe 5 hari dan dari review yang dilihat itu akhirnya pelanggan melakukan refund dana kayak gitu. Nah, dari beberapa 4 poin ini yang terpapar di layar itu jika ditarik secara keseluruhan itu bernilai 3,2 di mana masih pelanggan itu akan 57% akan kembali lagi untuk membeli produk Indosat. Maka dari itu dari poin-poin ini tentunya harus menjadi pertimbangan atau hal yang menjadi perhatian khusus gitu, terutama jaringan bagi perusahaan. Next. Oke, next dari berbagai sumber juga menyatakan bahwa Indosat Ooredoo itu perlu melakukan ekspansi jaringan, ya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana untuk memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan mengejar ketertinggalan dari operator seluler lainnya, khususnya dalam menggelar jaringan 4G maupun sekarang sudah 5G gitu. Dan ini masih terus berusaha ditingkatkan oleh Indosat Ooredoo. Nah, yang terakhir ada data untuk berdasarkan databox katadata.co.id. Di sini terlihat ya bahwa jumlah best transceiver station yang menurut operator seluler pada bulan Juni 2021 itu Indosat Ooredoo itu berada pada urutan ketiga. Yaitu terlihat di sini jumlahnya sekitar 132,43 BTS. Nah, karena tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Novan bahwa Indosat Ooredoo sudah melakukan merger dengan Tri gitu. Jadi perhitungan dari jumlah BTS-nya pun akan berdampak gitu. Jadi peningkatan BTS dan bisa meningkat menjadi peringkat 2 kayak gitu jika dikombinasikan. Jadi jaringan merupakan saran yang paling banyak dan harus sangat diperhatikan bagi pihak perusahaan Indosat. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita bisa masuk ke sesi tanya jawab dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Cantika. Terima kasih atas presentasinya tadi. Saya ingin bertanya, Indosat ini kan yang kita lihat itu menetapkan harga yang terjangkau dibanding pesaingnya itu misalnya kayak Telkomsel, XL, dan lain-lain. Nah, bahkan tuh saya juga pernah baca ada berita bahwa Indosat itu perang dengan Telkomsel karena perang promosi gitu, karena Telkomsel itu terlalu menetapkan harga yang tinggi buat kuotanya gitu. Nah, lalu dalam menetapkan strategi harga nih, kenapa sih kenapa Indosat itu bisa lebih murah
Dan faktor apa saja sih yang dipertimbangkan Indosat untuk menetapkan harga yang lebih murah dibandingkan kompetitornya? Terima kasih. Oke, terima kasih Cantika untuk pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya bisa kita tampung dulu kali ya. Jadi kita kumpulin 4 pertanyaan baru bisa kita jawab. Selanjutnya dari kelompok 2 ada yang ingin ditanyakan? Ya, Oke, Ya, boleh. izin Siapa bertanya. dulu? Oke, Rafli. Nama saya Tuanku Rafli Damarayuda. Izin bertanya. Ke depan nantinya kan kita akan beralih ya dari jaringan 4G ke jaringan 5G, dan pastinya Indosat juga akan melakukan peralihan tersebut. Gitu. Berdasarkan data yang kelompok sajikan, masalah terbesar dari Indosat ini berkaitan dengan jaringan ya, ketersediaan BTS atau Base Transceiver Station itu tinggal dengan kompetitor lain gitu. Nah, saran dari kelompok agar ekspansi jaringan Indosat terutama untuk jaringan 5G ini agar tersebar merata itu seperti apa sih, dan pastinya tidak tertinggal dari kompetitor lain. Terus, dan apakah nanti setelah ekspansi jaringan meningkat dan dapat dipastikan kalau ekspansinya udah meningkat, bisa gak sih dipastikan kalau misalkan jaringan Indosat itu semakin baik gitu, dalam tanda kutip nggak lemot lagi gitu. Dan apakah nanti kalau ekspansi ini terjadi gitu kan, ekspansi pasti butuh biaya ya. Apakah Indosat tetap akan menyajikan harga yang dalam tanda kutip murah untuk konsumennya? Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Rafli. Next, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Saya ingin bertanya, saya Azahila ingin bertanya, tahun lalu itu kan ada kasus Ilham Bintang, waktu itu sempat heboh banget. Kasusnya itu mengenai ada seseorang yang mengatasnamakan Ilham Bintang ini datang ke gerai Indosat dan minta ganti kartu SIM. Nah, setelah berhasil ganti kartu SIM Indosat, sindikat ini tuh langsung ngebobol rekening ATM Ilham Bintang ini. Nah, dari kasus ini, saya ingin tanya, menurut kalian mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah hal ini murni memang kesalahan dari pihak Indosat yang tidak memiliki SOP untuk pergantian kartu SIM atau memang human error? Dan bagaimana Indosat bisa membangun kepercayaan konsumen lagi dengan adanya kasus yang menurut saya sangat fatal ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Aza. Selanjutnya ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Ya, saya Raisan Agustian, saya ingin bertanya. Ya, sebelumnya terima kasih kelompok atas PPT yang menarik. Nah, saya di sini ingin menanya, dalam PPT kalian kan telah menjelaskan ya bahwa Indosat telah melakukan merger gitu dengan Hutchison 3 ya. Nah, jadi apakah faktor yang membuat Indosat itu memutuskan gitu untuk melakukan merger ini dengan Tri ini? Serta menurut kalian, apakah dengan merger ini tuh dapat menjamin Indosat untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya gitu dalam meningkatkan layanan dalam mengembangkan jaringannya gitu? Dan mengapa? Mungkin itu pertanyaan dari saya untuk kelompok. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup ya 4 pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya akan dijawab dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Oke, untuk pertanyaan yang akan dijawab pertama, yaitu pertanyaan dari Azza, yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya itu tentang kasus ada orang yang mengaku sebagai Ilham Bintang, kemudian mengganti kartu SIM dan membobol rekening Ilham Bintang ini. Nah, kemudian pertanyaan intinya itu, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah kesalahan dari pihak Indosat atau emang ada human error? Terus bagaimana Indosat bisa membangun kepercayaan itu kembali? Nah, kalau kita bahas dari kasusnya itu, misalnya dari pertanyaan yang pertama, apakah ini human error atau dari pihak Indosat? Jawaban yang pastinya itu ini ada human error, karena di sini ada penjelasan dari Ilham Bintangnya itu sendiri. Dia memberi penjelasan kalau awalnya itu emang Ilham Bintang ini merasa ada yang mengincar. Nah, sehingga kemudian entah gimana si penjahat ini bisa membobol kartu SIM, yang pastinya pembobolan ini ada juga campur tangan kesalahan dari pihak Indosat. Dan kemudian pihak Indosat juga telah mengakui kesalahannya, karena pada saat itu, pada saat di lapangan atau di gerai Indosat, para petugasnya itu emang sedang melemah, artinya emang
tidak sedetail itu untuk melakukan pengecekan perubahan kartu SIM, sehingga si pelaku ini berhasil mengubah kartu SIM dan membobol rekening Ilham Bintang. Nah, kalau bicara soal SOP, si pihak Indosat mengatakan emang ada SOP untuk melakukan pergantian kartu SIM itu sendiri. Cuman emang balik lagi pada saat itu mungkin dari petugasnya sedang tidak detail aja untuk pengecekannya, sehingga terjadilah kasus tersebut. Jadi emang ini ada human error dari pelaku itu yang emang sebelumnya mungkin udah mengawasi si Ilham Bintang ini. Kemudian kalau kemudian itu bagaimana langkah Indosat ya? Langkah Indosat dari kasus tersebut, yang pertama, Ilham Bintang ini kan menggugat Indosat sebesar 100 miliar. Kalau yang dari saya baca dari artikel berita, kemudian dari pihak Indosat ini hanya mampu membayar ganti ruginya itu sebesar 265 juta. Dan kemudian langkah lainnya itu Indosat langsung ibaratnya memberi berita acara atau informasi kepada seluruh gerai Indosat untuk memperketat SOP pada setiap gerainya, dan kemudian Indosat juga melakukan campaign tentang data aman. Artinya dari kesalahan tersebut Indosat membuat campaign nih kalau emang datanya itu, data customer, data pelanggan itu akan aman. Hal itu juga untuk mencegah peristiwa-peristiwa serupa yang akan terjadi. Jadi seperti itu. Gimana Azza? Oke, Bagas, jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Azza. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya mungkin ada yang ingin dijawab dari kelompok 5. Tes kedengaran nggak suaranya? Masuk. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli mengenai beralihnya jaringan 4G ke jaringan 5G, dan yang ditanyakan adalah saran dari kelompok itu kan agar ekspansi jaringan 5G Indosat itu tersebar merata dan pastinya tidak tertinggal dari kompetitor lain, dan apakah nanti setelah ekspansi jaringan meningkat dapat dipastikan jaringan Indosat itu akan semakin baik dan tetap bisa menghadirkan harga yang terjangkau atau murah bagi konsumen. Oke. Saya izin menjawab. Dalam pemaparan itu dijelaskan oleh kelompok kami itu bahwa salah satunya itu Indosat telah melakukan merger dengan perusahaan Hutchison 3 Indonesia, yang mana dari data sebelumnya kita bisa lihat ya bahwa jumlah BTS atau Base Transceiver Station-nya itu menurut operator seluler pada bulan Juni 2021 itu Indosat pada peringkat 3 dan yang tri itu pada peringkat 5. Tapi kalau di merger itu BTS-nya pasti akan meningkat gitu, dan bisa menempati peringkat yang kedua kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu melihat dari cakupan penyebaran jaringannya, ini bisa kelompok lihat ini ada referensi itu untuk melihat cakupan penyebaran dari jaringan Indosat sendiri, bahwa Indosat itu cakupannya sudah cukup luas dan masih terus ditingkatkan gitu, bahwa kita bisa lihat sama-sama gitu, Indosat itu sudah melakukan ekspansi jaringan 4G ke jaringan 5G, yang tentunya dari jaringan 4G ke 5G sendiri itu kan sudah dipastikan kualitasnya itu tentu lebih baik gitu. Nah, hanya saja ada beberapa yang perlu kita perhatikan sama-sama nih. Pertama, ada faktor yang membuat terkadang itu jaringan itu buruk atau bahkan tidak stabil. Yaitu yang pertama, faktor wilayah. Faktor wilayah ini maksudnya dari kedekatan pengguna dengan tower internet yang digunakan. Nah, lalu untuk jaringan
kalau dari jaringan Indosat sendiri itu sudah ada belum cakupan di wilayah tersebut kayak gitu. Terus juga dari jumlah warga atau jumlah pengguna di wilayah tersebut. Karena ketika jumlah penggunanya semakin banyak di satu wilayah jaringan itu, maka kecepatan jaringan juga akan dipengaruhi kayak gitu. Nah, lalu untuk pertanyaan yang kedua itu tentu saja bisa dipastikan bahwa jaringan Indosat akan semakin lebih baik kayak gitu. Karena kita melihat dari cost internet yang dikeluarkan oleh perusahaan dan juga kualitas produk dan jaringan yang pastinya akan terus ditingkatkan seiring dan juga seiring bertambahnya jumlah pengguna kayak gitu. Karena setiap harga-harga yang ditawarkan dari Indosat Ooredoo pun memiliki berbagai kategori atau kelompok berdasarkan pasar-pasar gitu. Jadi ada yang terjangkau ataupun khusus ada yang level tinggi ataupun menengah ke bawah kayak gitu. Mungkin dari Rafli sudah bisa menjawabkah? Oke, makasih Anifa, jawabannya sudah sangat lengkap. Makasih juga link yang udah dikirim ya, nanti saya lihat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Anifa dan Rafli atas tanya jawabnya. Kemudian dari kelompok 5 akan dijawab lagi oleh Saudara Novan. Oke, terima kasih banyak Bagas buat waktunya. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Raisan ya. Jadi pertanyaannya cukup menarik gitu yang ditanyakan oleh Raisan karena bertanya terkait apa yang belum dilakukan oleh kompetitor seperti itu. Jadi pertanyaan Raisan itu adalah saya coba untuk ulang ya. Jadi dalam PPT kami di bagian yang hal yang tidak dilakukan oleh kompetitor, memang kami menjelaskan bahwa Indosat itu telah melakukan merger. Nah, yang itu faktor apa yang akhirnya membuat Indosat itu memutuskan untuk melakukan merger? Kemudian apakah dengan merger ini dapat menjamin Indosat untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya dalam meningkatkan layanan, dalam mengembangkan jaringannya dan kenapa atau mengapa? Jadi jawabannya yang pertama adalah faktor yang membuat Indosat memutuskan untuk melakukan merger ini yang pertama itu adalah bahwasanya persaingan di dunia telekomunikasi industri itu bisa dikatakan sudah tidak cukup sehat ya. Jadi memang semakin banyak perusahaan yang hadir di sebuah negara, terutama dalam telekomunikasi industri ini, maka persaingan perang harga dan lain sebagainya itu akan menjadi lebih masif kayak gitu. Jadi yang lebih ditonjolkan itu jatuhnya jadi lebih ke harga dan itu lama-kelamaan itu akan tidak sehat. Dan sekedar info gitu, di beberapa negara di dunia biasanya perusahaan telekomunikasi yang ada di negara-negara di luar itu adalah paling banyak itu maksimal cuma 3 kayak gitu. Tapi kan di Indonesia saat ini kan ada 5 gitu pemainnya sebelum merger ini dilakukan. Ada Telkomsel, kemudian ada XL, kemudian ada Indosat Ooredoo, kemudian ada Smartfren, dan tadi itu adalah Hutchison atau Tri Indonesia kayak gitu. Nah, melihat bahwasanya bisnis atau prospek ke depan telekomunikasi ini menjadi salah satu pionir industri yang mendukung proses segala lini bisnis karena everything is already connected with the internet kayak gitu kan. Jadi kebutuhan akan internet dan lain sebagainya itu pasti akan meningkat seperti itu. Nah, kedua adalah melihat prospek ke depan. Selain kita meminimalisir dari adanya perang harga, Indosat Ooredoo melakukan merger dengan Hutchison Tri juga akhirnya supaya meningkatkan kemampuan untuk menjamin kualitas pelayanan internet yang ada di Indonesia itu menjadi lebih baik gitu Raisa. Karena kan saat ini sebelum Indosat Ooredoo akhirnya melakukan merger, coverage areanya itu hanya ada di peringkat 3. Ya kan kalah dengan Telkomsel, kemudian di peringkat pertama, kemudian peringkat 2 itu ada XL kayak gitu. Datanya tadi dilampirkan oleh saudara Anifa Permadani. But then gitu ketika Indosat memutuskan untuk akhirnya melakukan merger dengan Tri Hutchison, maka coverage area ini akan meningkat kayak gitu Raisa. Karena sistem yang sudah dibangun oleh Hutchison itu akan digabungkan dengan sistem yang sudah ada, yang sudah dimiliki oleh Indosat Ooredoo. Dan makanya kenapa akhirnya saat ini Indosat Ooredoo setelah merger dengan Hutchison Tri atau Tri Indonesia itu menduduki peringkat 2 baik dari segi coverage area, kemudian dari segi kapitalisasi dan lain sebagainya itu berada di peringkat 2 di bawah Telkomsel seperti itu. Itu adalah alasan yang kedua ya, Raisan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan berikutnya terkait apakah dengan melakukan merger ini
nantinya bisa meningkatkan keunggulan kompetitif dalam meningkatkan layanan dan mengembangkan jaringan? Jawabannya tentu ya, Raisan, yang seperti yang tadi saya udah sampaikan gitu. Dengan menggabungkan dua perusahaan gitu yang berada di telekomunikasi industri yang notabene-nya cukup sama-sama kuat kayak gitu, maka ini juga akan meningkatkan competitive advantage untuk perusahaan ini gitu. Jadi yang tadinya Indosat Ooredoo itu memfokuskan penjualan kuota itu berada di segmentasi menengah ke menengah atas kayak gitu. Sedangkan Tri ini kan produk-produk yang ditawarkan itu adalah menengah ke bawah ya, orang-orang yang berada di pedesaan gitu, lebih banyak coverage areanya di sana, kemudian segmentasinya juga lebih menyasar ke arah sana. Ketika ini digabung, maka nanti produk-produknya ini akan lebih ibaratnya balance gitu untuk menyasar berbagai macam segmentasi yang ada di market atau di pasar itu sendiri, sehingga secara keunggulan kompetitif akan meningkat gitu, karena yang tadinya hanya di-provide oleh Indosat di beberapa dua segmen teratas, Tri masuk maka tercover semua tuh segmentasi pasar yang ada di Indonesia gitu, jadi bisa ke-tap opportunity marketnya. Kemudian mengembangkan jaringan tentu ya, karena tadi BTS tadi itu digabungkan antara punya Indosat dan juga punya Tri, kemudian dari kecepatan internet yang tadinya Indosat sekian, kemudian Tri cuma sekian, terus habis itu dileburkan, maka itu akan menjadi lebih kencang. Ditambah juga Indosat juga sekarang sudah membangun infrastruktur di bidang 5G ya, Raisan gitu. Kalau Raisan tahu kemarin terakhir di Balikpapan, kemudian ada di Surabaya, di Jakarta, dan lain sebagainya, yang nanti itu akan menyeluruh ke wilayah-wilayah kota-kota besar yang ada di Indonesia untuk akhirnya mendukung proses UMKM itu sendiri. Mungkin itu sih jawaban dari saya pribadi. Udah menjawab, Raisan, sekiranya? Baik, terima kasih Novan, udah sangat menjawab sekali jawaban dari saudara Novan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih juga Raisan atas pertanyaannya. Langsung saya kembalikan ke moderator keren kita, Bagas Mufti. Oke, terima kasih Raisan dan Novan untuk sesi tanya jawab yang luar biasa. Selanjutnya dari pertanyaan kelompok 2 akan dijawab oleh Anissa Dayani. Oke, terima kasih Bagas. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Cantika. Cantika bertanya, itu Indosat menetapkan harga yang terjangkau dibanding pesaingan, misalnya Telkomsel, XL, dan lain-lain. Bahkan ada juga nih berita Indosat perang promosi dan menyindir Telkomsel karena harganya terlalu mahal. Nah, pertanyaan poinnya adalah, lalu dalam menetapkan strategi harga yang lebih murah, faktor apa saja sih yang menetapkan mempertimbangkan Indosat untuk menetapkan harga lebih murah dibanding kompetitornya? Oke, pertama itu Indosat itu sangat mengutamakan segmentasi harga untuk seluruh bauran provider mereka. Nah, Novan juga ngejelasin sebelumnya itu positioning dari Indosat Ooredoo adalah untuk targetnya itu menengah ke atas, tapi tidak memungkiri untuk Indosat mencoba strategi harga untuk 3 strategi, yaitu yang pertama lower value customer, yang kedua middle value customer, sama yang terakhir itu high value customer. Nah, sebelumnya kan sudah saya presentasikan mengenai price dari Indosat itu sendiri. Oke, sebentar. Oke, di price. Nah, untuk lower value customer ini merupakan target di mana konsumen memiliki pendapatan yang rendah, namun dapat juga nih bisa menikmati internet atau paketan yang diberikan Indosat. Untuk LVC ini, Indosat merekomendasikan untuk menggunakan paket Freedom Harian dan Freedom Internet. Nah, untuk paket Freedom Kuota Harian sama Freedom Kuota Internet ini, masyarakat yang ada di segmentasi LVC ini, mereka hanya mengeluarkan sekiranya kurang lebih 2.000 per harinya untuk mengakses internet. Dan untuk yang kedua itu, ada yang namanya middle value customer, di mana middle value customer ini memiliki pendapatan yang cukup, menengah ke atas istilahnya, dapat menikmati di paketan internet Indosat dari berbagai pilihan paket internet mereka. Namun ini dikhususkan untuk Freedom Internet sama Freedom EU. Oke, ini mana Freedom EU? Oke, ini. Nah, ini
kurang lebih konsumen untuk mengakses internet ini mereka mereka membutuhkan cost yaitu sekitar 15 sampai 35K kayak gitu. Makanya dia masuk ke middle value customer. Nah, yang ketiga itu ada namanya high value customer, di mana konsumen ini memiliki pendapatan yang cukup tinggi dan bisa menikmati nih paket internet yang sesuai kebutuhan dia juga. Nah, untuk untuk high value customer ini biasanya dia bisa menggunakan paketan untuk Freedom U sama Freedom Combo. Dan juga mereka bisa pakai yang postpaid, yang paket Prime sama untuk nyaman nelpon dan SMS di luar negeri dan internetan di luar negeri. Gitu. Dan rata-rata mereka menghabiskan untuk membeli paket dalam segmentasi high value customer itu sekitar 50K ke atas. Nah, Indosat ini memiliki berbagai variasi paket untuk memudahkan konsumen untuk memilih sesuai dengan kebutuhan mereka nih, mulai dari lower value customer hingga high value customer kayak gitu, Cantika. Jadi mereka menggunakan segmentasi harga dengan kategori 3 tersebut. Oke, apakah jawaban tersebut sudah menjawab? Makasih Dayani, jawabannya udah sangat-sangat jelas. Makasih. Oke, sama-sama. Saya kembalikan ke moderator, Bagas. Oke, terima kasih Anissa, Dayani, dan Cantika. Kalau jika dilihat pertanyaannya semua sudah terjawab, kemudian ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 5? Tidak ya? Oke. Sekian presentasi dan sesi tanya jawab dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.